ngaran Rasulullah itu ada sampai saat ini. Pasuruh iblis Pak ada sampai saat itu. Pasuruh jin Pak ada sampai saat itu. Kita aja yang kada bujur-bujur mengenali. Amun ikam bilang makamku ada Rasulullah. Tapi kalau ikam mencari Muhammad, kada usah mencari kemana-mana. Terus lagi, kalau kamu mencari Hadiratil Muntaha, kada usah kemana-mana. Ikam hendak naik ke atas langit yang ke-7, kada usah kemana-mana. Bisa lah ke sana, bisa. Bisa lah mengenal sana, bisa. Ke alam firman Tuhan di mana? Hadiratil Muntaha. Surah Yasin turunnya dari di mana? Di Hadiratil Muntaha. Nah. Rukun sembahyang 13 perkara di mana dapatnya? Naik 7, turun 6, jumlah 13. Di mana memperoleh kalimat kata Subhana bi aqla wa bihamdi? Karena sesuatu penglihatan. Orang masuk neraka, turun api neraka, kemudian Nabi menyebutnya mudah-mudahan mereka itu terbangkit dari siksa api neraka. Terucap katakan, dikatakan oleh Nabi adalah Subhana bi aqla wa bihamdi. Terjadilah bacaan untuk sembahyang tadi. Termasuk aja Bapak Ibu kita yang penglihatan tuh 13 ya lo kok rukun 13 ya lo. Masalah ibu bapak jangan dimasukkan dulu. Nanti tersambah ibu bapak. Iya, karena di Isra itu tidak ada menemukan ibu bapak. Hanya menemukan para malaikat dan nabi. Nah, itu. Langit keberapa itu ada nabinya. Di saat Nabi Isra melewati itu tempat kedudukan Nabi, maka disambut Nabi kita tadi disambut oleh para nabi yang terdahulu itu dengan salawat dibe, mulut dibe. Nah, disambut sampai ke Hadiratil Muntaha. Itu siapa yang ada di sana? Di situ ternyata adalah malaikat 10. Tapi 10 kali 1 juta malaikatnya. 10 kali 1 juta, 1 berarti 1 juta. 10 kali 1 juta. Nah, ibarat kita tuh artinya kada terhitung lagi banyaknya lah. Arti 1 juta tuh artinya kada terhitung lagi, nah saking banyaknya. Nah, disitulah tempat perkumpulan para malaikat. Kemudian malaikat menyambut kepada Nabi tadi dengan marhaban ya nur aini itu. Nah, di sana. Lalu kemudian selesai itu duduk kembali, kemudian ceramah mereka itu muzakarah antara malaikat dihadiri oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian malaikat sama malaikat dan kepada Nabi dan Rasul tadi di sana menyaksikan perjanjian para malaikat. Nah, apabila jamaah memendahkan kepada terhadap Nabi kita tadi, jangan pun apabila di bumi nanti, jangan pun lantaran malaikat yang salah, nah, jangan pun lantaran manusia di bumi yang salah, malaikat pun apabila salah maka akan dilaknat. Nah, maka turunlah ayatnya di dalam surah Yasin, inna jahannamulati kuntum tu'adun. Nah, jangan pun lantaran manusia yang bersalah di bumi, malaikat pun salah tetap dimasukkan ke api neraka Jahannam. Nah, itu. Jadi surah Yasin yang ditemukan di Hadiratil Muntaha itu. Kemudian Nabi turun kembali, itu nemukan namun Nabi lagi, terus sambut lagi, dan sekaligus ada Nabi lalu bertanya apa gerangan mereka itu. Cuma bertanya itu aja, hanya niat bertanya. Sudah malaikat yang mengikuti Nabi tadi mengatakan kita terus saja jangan hiraukan, mereka itu adalah pengikut setan.
pengikut iblis, pengikut jin. Nah, itu kita terus saja ke bumi. Nah, kemudian Nabi terus ke rukun ke-12, itu adalah salam. Nah, salam itu adalah membuka pintu surga, karena pintu surga di sana itu, pintu itu hanya satu, belum lagi dikatakan bahwa itu pintu surga, belum dikatakan itu pintu neraka. Setelah terbuka, maka kepastiannya, maka pastilah pintu neraka, pastilah pintu surga. Nah, kenapa pintu surga dan neraka itu cuman satu saja? Nah, makanya contohnya Baitullah cuman satu pintu. Nah, apabila kabar baik nang kabar nang kula jalani tadi benar, maka di dalam pintu surga ini adalah surga. Pintu ini adalah surga. Jadi pintu aja itu belum lagi pintu surga dan neraka. Apabila sudah terbuka, itu ketahuan pintu surga atau neraka. Apabila benar perjalanan tadi, maka dibuka pintu ini, maka surgalah di dalamnya. Lalu kamu apabila salah nang kujalani tadi ujian Nabi, artinya maka terbuka nih, maka adalah neraka isinya. Lalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata terbukalah pintu surga itu, pintu itu belum tahu lah surga apa segala macam. Sudah terbuka pintu itu, ternyata di dalam adalah surga isinya. Nah, ternyata di sana adalah makhluk-makhluknya juga. Di surga tadi banyak bersenang, bergembira ria di surga. Nah, kemudian Nabi yang ke-13 rokonnya adalah tartib. Yalah. Nah, tartib. Kemudian Nabi mentartibkan mereka-mereka yang di dalam surga tadi. Nah, mentartibkan tartib. Nah, itulah orang memaknai mana tartib itu belum ada jelas sampai sekarang. Ikan jelas tahu lah arti tartib. Nggak tahu lah. Ada menerangkan bahwa tartib itu menghabisi pekerjaan, maknanya selesai. Bagi aku bukan selesai. Nangaran mantar tartib itu adalah pekerjaan yang benar lu teruskan, pekerjaan yang salah hentikan. Itulah namanya tartib. Nah, ini kalau cara kita mengikuti Rasulullah, ya apa cara beribadah kita? Nah, makanya yang terbaik tuh kayak. Nah, ya lah. Maka itu berarti sudah saya mentertibkan, menyampaikan tingkah laku sembahyang, mentertibkan cara menyampaikan surah Yasin, menyampaikan ke dalam orang berada di dalam surga tadi. Nah, itu di dalam itu ibaratnya. Nah, kita beribadahnya kayak apa, ayatnya. Nah, itu maksudnya tertibkan. Cara apa, bacaan-bacaannya apa? Iya. Makanya. Nah, makanya itulah yang ditertibkan tadi. Terus kita berbuat baik, ibadah itu seperti apa, ibadah sholat itu gimana, itu lalu kita pelajari apa segala macam, itu namanya ditertibkan. Nah, selain daripada itu, adakah tertib itu? Ada. Selain daripada sembahyang, selain daripada baca ngaji, ada nggak tertib? Supaya apa? Supaya dikabulkan tuh kayak apa caranya? Itu kan masalah akhlak kan. Nah, jadi tertib selain daripada itu, nafkahi anak dengan cara halal. Nah, terus lagi kita batas-batas tanah yang tepat dan benar, saksi dan kiri kanan. Nah, terus lagi makanan. Nah, itu harus kita tertibkan. Yang mana yang bagus yang dimakan, nah mana yang ada yang haram, ada yang halal. Nah, ya Pak. Nah, di sinilah dijelaskan ini yang kada boleh dimakan, ini boleh dimakan. Alasannya itu ada. Ya, ada semua. Jadi alasannya babi ada, alasannya kodok ada. Nah, alasannya itu sebelum mendapatkan alasan-alasan itu adalah harus diteliti lebih dulu. Berbulan-bulan lamanya meneliti barang sesuatu yang kita makan. Nah, itu mentartibkan, itu masuk tertib itu. Nah, kita pasti kawin, menikah, itu tertib juga namanya.
belum Nah, nikah, belum nikah itu harus nikah. Nah itu kan. Jadi masalah tertib ini belum kada ada habisnya. Sholat sampai ke sholat, sholat sampai ke sholat. Ya Allah. Sholat kalau asalnya kurang baik pekerjaan bergesakan. Nah kalau mau kita belajaran guru, amanah belajar baik. Nah istilahnya kan perdengarkan. Jangan kita menceritakan aja, mendengarkan orang kada. Ini peminta-mintarnya pandai. Kalau iblis itunya seakan-akan lebih alim. Iblis itu itu. Seakan-akan lebih alim, tapi menjelaskan ke dalamnya kada mau. Inya sehingga parnom. Nah artinya rahasia dan rahasia. Boleh jinya belajar aku, tapi kan harus bayar. Nah ini hitamnya ini sasarannya. Nah itu kan pekerjaan iblis seperti itu. Nah tapi kalau dari Jibril gratis. Nah cuman ongkos jalan aja aku nah. Kalau ada kawat berjalan seorang ambili kau kah? Nah gitu. Makanya barang-barangnya malah dikasih jurang ya kok. Nah Iya kada. ya. Barang murah orang ada ketujuan. Nah makanya jadi yang mahal harganya dikerjakan orang, yang murah harganya tidak dikerjakan orang. Nah inilah anjuran iblis. Itulah orang terpimpin dari iblis seperti itu. Nah orang terpimpin dari iblis percaya bisikan setan. Dia membisiki napa nggak murah berarti kan ada berharga. Ujarnya iblis itu berarti kada bernilai, kada berharga. Nah itu iblis namanya. Berarti ini bertuhan kan. Oh berarti orang ini bertuhan iblis. Nah, kalau ia marah-marah aja nyari semuanya apa ini kan, padahal pekerjaan orang baik tapi nya kasar-kasar, malah bila orang melawan malah dia tindas. Nah berarti itu adalah Tuhannya itu adalah jin. Nah jadi hati-hati kita hidup ini, apakah bertuhan jin, apakah bertuhan iblis, apakah bertuhan setan. Nah itu